Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Video ini adalah hasil dari diskusi kelompok berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ibu Dian, kelas 159B, SD Katolik Santa Maria I, bertugas sebagai moderator. Yang kedua, saya sendiri, Bapak Agus, kelas 159 dari SMA Negeri 4 Kota Kediri yang bertugas sebagai penyaji materi. Yang ketiga, Bapak Usman, kelas 159B dari SD Negeri Ngronggo 3 bertugas sebagai perangkum. Dan yang keempat, Ibu Siti, kelas 159B dari Sekolah Dasar Negeri Banjaran 1 yang bertugas sebagai penyunting akhir. Ada 5 nilai-nilai guru penggerak antara lain. Yang pertama, reflektif. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Serta yang kelima, berpihak pada peserta didik atau murid. Nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri guru penggerak. Selain memiliki nilai-nilai, guru penggerak pun juga memiliki beberapa peran. Peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Saya dan rekan-rekan kelompok kami memilih salah satu peran guru penggerak yang dilaksanakan di sekolah kami. Saya sendiri memilih peran sebagai guru penggerak, mendorong kolaborasi antar guru, dan nilai yang ditonjolkan adalah kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkan peran sebagai guru penggerak tersebut, yaitu saya menjadi koordinator musyawarah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kegiatan yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membahas, meminta saran, pendapat dalam membuat modul pembelajaran, merefleksi modul pembelajaran, dan menyempurnakan modul pembelajaran. Dan berikutnya, ini adalah contoh kegiatan peran saya sebagai guru, di mana tampak foto-foto yang menceritakan bahwa saya memberikan motivasi kepada siswa agar senantiasa terus semangat di dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, yaitu tugas membuat drama tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan mereka mempresentasikan secara berkelompok, bergantian, dan hasilnya akan dimasukkan di dalam konten YouTube. Dan terakhir, yang saya lakukan adalah refleksi, memberikan tanggapan, memberikan komentar, dan ucapan selamat dan sukses kepada anak-anak agar mereka lebih dapat meningkatkan kemampuannya, kompetensinya lebih baik lagi. Untuk strategi penguatannya, maka yang saya lakukan adalah membuat modul pembelajaran, mengadakan pertemuan, membahas dan berdiskusi mengenai modul pembelajaran. Yang terakhir, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Strategi penguatan yang pertama, yaitu membuat modul pembelajaran. Kita melakukan dua hal,
Yang pertama, mencari informasi. Yang kedua, membuat modul pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan informasi tentang modul pembelajaran dan dilanjutkan dengan membuat modul pembelajaran secara mandiri, kita mengadakan pertemuan untuk selanjutnya berdiskusi dan membagi tugas masing-masing. Dalam pelaksanaan diskusi membahas modul pembelajaran, saya dan rekan-rekan menyampaikan saran ataupun pendapat yang kemudian menjadi acuan dalam pembuatan modul pembelajaran. Setelah itu kita akan melakukan evaluasi. Dan setelah dievaluasi, kita tentukan yang terbaik dan kemudian kita finalisasi. Kita rumuskan secara akhir untuk dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, kegiatan yang saya dan rekan-rekan lakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran ini, saya dan rekan-rekan melakukan 3 hal. 1. Terus berusaha belajar. Terus berusaha belajar ini, misalnya kita mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Dari S1 mengikuti pendidikan S2, dan seterusnya. Berinovasi. Dalam berinovasi ini tentunya kita sebagai guru harus bisa mengembangkan potensi kemampuan yang kita miliki di dalam proses belajar mengajar. Anak kita ajak untuk berpikir kritis, berpikir yang mandiri, dan dia bisa bergotong royong, berkolaborasi dengan teman-temannya. Dengan mengajak mereka untuk berdiskusi dalam suatu kelompok, mereka kita arahkan untuk membuat suatu konten dengan berbasis teknologi, sehingga mereka akan dapat menyalurkan bakat dan minatnya secara baik. Yang kedua, mengikuti seminar, workshop, lokakarya, pelatihan, di mana ini sangat kita perlukan di dalam meningkatkan kualitas pengajaran kita, agar nantinya ilmu-ilmu, pengetahuan yang kita dapat dari kita mengikuti seminar, workshop, lokakarya, pelatihan, dapat kita manfaatkan untuk menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, aktif melakukan penelitian, membudayakan gerakan membaca pada peserta didik kita. Di sini kita akan membiasakan anak didik kita untuk selalu gemar membaca dengan tujuan agar mereka lebih dapat mengerti tentang materi-materi yang akan kita ajarkan pada mereka. Peran dari seorang guru penggerak ialah mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang dapat ditonjolkan dari peran tersebut ialah berpihak kepada murid. Kegiatan yang dapat dilakukan, contohnya, dengan mengkondisikan atau membiasakan siswa dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam melakukan kegiatan presentasi. Seperti yang kita tahu, anak-anak itu cenderung untuk tidak percaya diri. Maka melalui kegiatan presentasi, kita dapat melatih siswa untuk lebih percaya diri. Melalui kegiatan presentasi akan mendorong siswa dalam meningkatkan rasa percaya diri, mandiri, dan keberaniannya, yang kelak diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa sejak usia sekolah dasar. Strategi penguatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. Dengan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk siswa, khususnya di sekolah dasar, jika anak merasa nyaman dan senang dalam belajar, segala materi akan mudah merasuk dalam
jiwa dan raganya. Yang kedua adalah dengan memupuk kemampuan siswa untuk dapat berani mengambil inisiatif dalam memimpin ekosistem pendidikan, khususnya dalam kegiatan di dalam kelas. Misalnya dengan memimpin doa, memimpin saat mengucapkan Pancasila, menyiapkan teman-temannya memberi salam kepada guru ketika ada guru tamu yang masuk di kelas tersebut. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Karimatus Salamah akan memaparkan peran dan nilai guru penggerak. Peran yang saya ambil yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian nilai yang saya tonjolkan yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Kegiatan yang saya lakukan antara lain menjadi ketua pelaksana kegiatan karakter camp dalam rangka membangun jiwa dan raga peserta didik serta menumbuhkan kemandirian dan karakter yang positif. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pada kegiatan yang ketiga, untuk mendorong nilai kolaboratif pada guru penggerak, hal yang saya lakukan adalah menjadi narasumber dan tutor untuk rekan sejawat dalam komunitas belajar di SDN Negeri Banjaran 1. Strategi penguatan untuk mewujudkan peran saya tersebut yaitu menciptakan strategi baru dalam rangka meningkatkan semangat belajar murid sesuai dengan kodrat dan zamannya, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi agar semua peserta didik mendapatkan haknya, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan peserta didik. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti webinar workshop dan pelatihan mandiri di PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Usman. Peran yang sudah saya lakukan adalah inovasi, pengembangan, dan pembelajaran digitalisasi untuk guru dan siswa. Nilai yang dapat diambil dari peran tersebut adalah inovatif. Kegiatan yang pertama saya lakukan adalah menjadi narasumber dan tutor rekan guru pada siklus peningkatan pembelajaran digital. Banyak yang kita tahu media atau aplikasi pembelajaran yang dapat kita gunakan. Ada Quizzes, Google Classroom, Kahoot, Wordwall, dan banyak yang lainnya. Kita dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk berinovasi dalam pembelajaran di kelas. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen formatif atau pembelajaran di kelas berbasis digitalisasi menggunakan Quizzes metode kertas. Dengan menggunakan Quizzes metode kertas ini, siswa tidak perlu menggunakan laptop ataupun handphone untuk melakukannya. Jadi, sangatlah mudah dan membuat siswa semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Strategi penguatan. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran berbasis digitalisasi. Guru dengan menggunakan digitalisasi ini dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan media atau aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, memberikan metode pembelajaran yang berinovasi atau bervariasi. Artinya, guru dapat berinovasi menggunakan aplikasi atau media tersebut dan mengembangkannya untuk melakukan pembelajaran di kelas. Meningkatkan minat belajar siswa, yang artinya siswa dapat berminat atau bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dengan adanya digitalisasi ini. Adapun peran dan nilai bersama yang kami berempat miliki adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menjadi coach bagi guru lain. Dengan nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Rancangan kegiatan yang akan kami lakukan, yang pertama, Jumat ceria, cerdas, sehat, riang, dan bahagia. Yang kedua,
membentuk kelompok belajar, berbagi praktik baik dalam rangka mewujudkan pendidikan berbasis profil pelajar Pancasila. Jumat Ceria adalah kegiatan yang menekankan penguatan pada nilai kolaborasi, meliputi kolaborasi antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, antara guru dengan guru. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengajak murid melakukan kegiatan yang berpihak pada siswa, dikemas menggunakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa dan guru akan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, Jumat Ceria diharapkan dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak pada diri calon guru penggerak dengan berperan dalam mendorong kolaborasi akan tercipta ekosistem pendidikan yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan, mewujudkan merdeka belajar. Dan melalui nilai kolaboratif dalam kegiatan di suatu ekosistem pembelajaran guru akan dapat membangun kerjasama dan rasa hormat terhadap perbedaan, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aktif, dan kreatif, sehingga dapat menumbuhkan motivasi pada diri siswa untuk turut terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun strategi penguatannya, kami berempat akan berusaha melaksanakan yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua, merancang, membuat model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, membuat modul ajar yang sesuai. Berikutnya feedback atau masukan kepada kelompok kami dapat saya sampaikan. Yang pertama, sasaran dari pelaksanaan peran guru penggerak adalah siswa, guru, dan sekolah, baik intern maupun ekstern. Dan yang kedua, berinovasi dan membagikan praktek baik melalui komunitas belajar. Kami berempat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dwidit selaku fasilitator atau teacher dan Ibu Alfi selaku pengajar praktek atau TA kelas 159A serta Ibu Fajar selaku pengajar praktek atau TA kelas 159B. Semoga kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam membimbing kami, calon guru penggerak angkatan 11, menjadi nilai kebaikan yang dibalas dengan setimpal oleh Allah SWT. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.